Halo semuanya, hari ini aku akan membahas terkait kebijakan substitusi impor. Apakah itu substitusi impor? Substitusi impor adalah kebijakan perdagangan dan ekonomi yang mendukung penggantian barang impor asing dengan barang produksi di dalam negeri. Tujuan dari substitusi impor sendiri adalah untuk memperbaiki neraca perdagangan nasional, terutama bagi bahan baku dan bahan penolong yang menjadi tulang punggung industri pengolahan nasional. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin mentargetkan program substitusi impor dapat mencapai angka 35% pada akhir tahun 2022. Dalam hal ini, Kemenperin juga mentargetkan sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil bisa berkontribusi dalam program substitusi impor hingga 60%. Lalu apa sih pendekatan yang dilakukan oleh Ditjen IKFT untuk mencapai target tersebut? Yang pertama, perluasan industri untuk peningkatan produksi bahan baku dan bahan penolong sebagai input industri turunan. Yang kedua, investasi baru yang ditujukan bagi para industri untuk menangkap peluang atas besarnya impor bahan baku dan bahan penolong melalui produksi bahan baku dan bahan penolong di dalam negeri. Dan yang terakhir adalah meningkatkan utilisasi industri. Kemudian, kebijakan substitusi impor merupakan salah satu instrumen pengendalian impor sehingga memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri untuk tumbuh, berkembang, dan meningkatkan daya saing sampai mereka mampu mapan dan bertarung di persaingan global. Program ini juga akan mendorong serapan tenaga kerja di dalam negeri atas kehadiran investasi produk-produk yang selama ini masih kita impor. Langkah ini menjadi salah satu program untuk upaya pemulihan ekonomi nasional Indonesia. Untuk mencapai target substitusi impor, pemerintah memiliki beberapa instrumen pengendalian impor yaitu larangan terbatas, pemberlakuan pre-shipment inspection, pengaturan pelabuhan di wilayah timur Indonesia sebagai entry point untuk komoditas yang diutamakan, menaikkan implementasi trade remedies, pembenahan lembaga sertifikasi produk untuk penerbitan Standar Nasional Indonesia atau SNI, menerapkan SNI wajib, mengembalikan aturan pemeriksaan produk impor dari post border ke border, dan yang terakhir adalah menarikkan tarif Most Favored Nation untuk komoditas strategis. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah kebijakan ini dapat memberikan kontribusi besar bagi ekonomi bangsa? Komen down below ya. Thank you.